guru sekarang apa namanya, makan gaji buta aja gitu. Anak-anak kami yang ngajarin, gajian juga seperti itu. Nah ini kan apa namanya, ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kurang fair sebetulnya gitu ya. Selamat siang sahabat-sahabat IRC sekalian. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang situasi pembelajaran yang ada di negeri kita, yaitu kita sama-sama tahu bahwa pembelajaran hari ini sedang diadakan dengan cara daring. Apa itu daring? Kita semua orang sudah tahu bahwa pembelajaran ini dilakukan dalam jaringan gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada banyak persoalan, ada yang suka, ada yang tidak suka dengan pembelajaran daring ini, tapi mungkin hari ini kita akan mintai pendapat dari salah seorang akademisi yang akan saya undang ke tempat ini. Bersama saya nanti akan hadir seorang guru, juga seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang sedang menyelesaikan program doktor. Nah, teman-teman sekalian, bersama saya sudah ada Bapak Suyono SPD. Baik, selamat siang Bapak Suyono. Selamat siang. Pak Purba. Ya. Bapak Suyono MOR ya, MOR. Ya. Pemirsa, saya bilang tadi kandidat doktor, tapi ya kandidat juga lah ya. Ya, tapi sudah MOR. Nah, sekarang bertugas di mana Pak Yono? Ya, saya hari ini bertugas saya di SMA Negeri 3 Medan sebagai guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Iya. Oke, Pak Suyono. Ini kan kita tahu nih bahwa persoalan daring ini kadang-kadang menuai apa ya? Kalau dibilang pro kontra sih sebenarnya boleh juga, tapi mungkin bukan kontra, hanya mungkin ada persoalan-persoalan mungkin dalam proses pembelajaran daring ini gitu. Nah, dari sisi guru sendiri gimana menurut Pak Yono pembelajaran daring sekarang ini? Sebenarnya sih kalau untuk dari sisi pendidik atau guru, pembelajaran daring ini berlaku hanya pada saat kita ada musibah, dalam artian mungkin secara nasional dan juga secara dunia kita masih mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, yang berawal dari negeri tirai bambu ataupun RRC ataupun Cina, yang tepatnya di kota Wuhan. Barangkali dengan hal yang tersebut tadi, kembali kita ke dunia pendidikan bahwa pembelajaran daring ini dapat dilakukan secara online. Karena apa? Ini mengacu kepada barangkali protokol kesehatan yang telah ditetapkan, baik secara pemerintah, aturan, termasuk juga dengan Permendikbudnya juga sudah ada. Artinya apa? Pembelajaran daring ini dilakukan karena di masa pandemi ini, sehingga kita tidak bisa melakukan kontak langsung atau tatap muka. Barangkali kita pahami bahwa pendidikan yang dilakukan masa pandemi itu dapat dilakukan secara daring ataupun kalau masyarakat bilang secara online lah, dilakukan dengan di rumah. Dari hal tersebut kita dapat lakukan. Formulasinya bagaimana? Itu nanti kan ada dapat dilakukan berbagai macam metode yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan yang dilakukan. Bagaimana bisa mensiasati proses pembelajaran daring ini? Untuk efektivitas pembelajarannya gimana Pak Yono? Maksudnya
ketercapaian materi yang diberikan oleh guru kepada siswa itu gimana itu? Kalau dari sisi pendidikan, guru, yang notabene-nya guru, itu ketercapaian itu kan ada sebenarnya, itu kurikulum yang sebagai patron atau ukuran yang dapat kita lakukan sebagai target pencapaian di dalam pembelajaran. Tetapi di dalam masa pandemi ini, sistem daring ini, kita tidak terpaku kepada kurikulum atau ketercapaian pembelajaran tersebut. Tetapi aktivitas ataupun proses pembelajaran ini tetap dilakukan dengan secara baik, sehingga kurikulum meskipun tidak semaksimal mungkin seperti sekolah biasanya atau pertemuan biasanya, itu barangkali dapat dilakukan, sehingga ketercapaian yang kita inginkan, ketercapaian yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah tidak sesempurna kita pada saat kita bisa tatap muka. Kenapa? Karena di sini kita ketahui bahwa di masa pandemi ini kita harus tubuh dalam kondisi sehat, kemudian lagi tidak imun kita tidak kurang, harus fit, sehingga apa? Ketika kita diberikan pembelajaran sesuai dengan target yang diberikan oleh kurikulum, mungkin barangkali di sini kita menjadi klaster baru ketika kita paksakan untuk semaksimal mungkin ketercapaian yang diinginkan oleh kurikulum, sehingga pemerintah membuat kurikulum pada saat ini adalah kurikulum pendidikan jarak jauh atau daring. Oke, Pak Yono. Apa namanya? Singkat katanya, efektif atau tidak kira-kira daring ini dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sendiri sih, kalau dikategorikan efektif dan tidak efektifnya, itu menurut saya kalau semaksimal sesuai dengan tujuan tadi itu kurikulum yang saya sampaikan tadi, tidak maksimal se-efisien mungkin. Iya. Kalau kita menyatakan target. Iya. Maka ada anjuran apa namanya, ada yang disampaikan oleh pemerintah itu bahwa pembelajaran daring ini tidak untuk menuntaskan kurikulum, seperti itu Pak Roy, ya? Iya, barangkali seperti itu. Karena apa? Berkaitan dengan kondisi tubuh. Karena kita pandemi ini yang kita khawatirkan itu adalah virus yang akan berkembang ketika dia melakukan pembelajaran itu tatap muka. Maka dibuatlah oleh pemerintah pembelajaran jarak jauh, atau istilah yang tadi saya katakan tadi, bahwa itu dengan daring, barangkali seperti itu yang dilakukan melalui di rumah. Boleh nggak kalau kita bilang misalnya pembelajaran daring ini paling nggak supaya siswa itu ada yang dikerjakannya di rumah dalam rangka belajar juga gitu. Apakah cukup sebetulnya target pembelajaran daring ini hanya seperti itu atau tidak sebenarnya gitu? Apa sekedar biar jangan anak-anak di rumah jangan asik main game aja, jangan asik tidur aja gitu. Jadi dibuatlah pembelajaran daring seperti itu, sehingga tuntutan daring ini tidak menuntaskan kurikulum. Seperti itu kira-kira ya apanya Pak Yono ya? Saya pikir seperti itu dia. Karena apa? Target utama pemerintah melalui Menteri Pendidikan itu ketika pandemi ini muncul, kan ada suatu proses bagaimana bisa mengaktifkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. Tapi Pak Yono gini, ada orang tua nih, kadang-kadang merepet di rumah gitu, sampai ada yang mempostingnya di sosmed tentang merepetnya, susahnya daring ini. Dia harus sibuk selain mengerjakan urusan rumah tangga, dia juga harus jadi ngajarin anaknya juga begitu. Ini situasi seperti ini menurut Pak Yono sendiri bagaimana ini gitu? Kalau menurut saya pikir begini, proses ini terjadi kan salah satunya tidak kemauan kita. Yang kedua, proses pembelajaran yang selama ini orang tua mempercayakan anaknya ke lembaga pendidikan, notabene-nya suatu sekolah, ini kan
terjadinya orang tua ini memberikan kewenangan kepada sekolah. Tetapi dengan adanya proses ini, orang tua itu bisa mengetahui bagaimana sih sulitnya, bagaimana sih proses mendidik anak. Memang sih dalam kacamata kita pendidikan itu kan ada 3 macam tuh. Pendidikan itu melalui sekolah, kemudian pendidikan lingkungan, ada pendidikan keluarga. Barangkali ini hari ini dengan proses pandemi ini, peran serta dari orang tua inilah pendidikan keluarga ini bisa memberikan pembelajaran kepada anaknya yang diberikan tugas kepada pemerintah melalui sekolah untuk proses pendidikan anak tersebut. Sehingga apa yang diberikan oleh guru tersebut juga dapat diketahui oleh orang tua tersebut juga. Sehingga apa yang dikatakan orang tua keluhan sampai diposting ke media sosial, kemudian lagi sampai keluhannya sampai marah-marah terhadap anak. Ya begitulah betapa sulitnya seorang pendidik pengajar di dalam proses pembelajaran. Maka tujuan pemerintah tadi membuat pembelajaran daring itu untuk apa? 3 target pendidikan tadi itu bisa dapat dilakukan. Apa itu tadi yang saya katakan tadi? Pendidikan sekolah formal, kemudian pendidikan lingkungan, kemudian pendidikan keluarga. Dengan 3 macam ini mungkin bisa diramu. Konkretnya pendidikan lingkungan ini yang kayak mana, Pak Yono? Pendidikan lingkungan itu dalam artian apa? Bagaimana dia ya di dalam proses sosial terhadap lingkungan dia, terhadap lingkungan yang ada di sekitar rumahnya, kemudian lingkungan di sekitar di luar rumahnya itu, dia itu dapat memahami bagaimana dia proses pembelajaran, bagaimana jika dia bisa mengetahui bagaimana proses belajar dalam diri dia itu ketika dia tidak sekolah di dalam lingkungan sekolah. Artinya lingkungannya juga harus bisa jadi satu media belajar juga gitu bener, sama dia ya sama gitu dia. Ya. Oke. Jadi teman-teman IRC, jadi jangan marah-marah aja kalau ada orang tua yang mengeluh tentang pembelajaran daring ini. Inilah dia bukti konkret bagaimana kerjasama orang tua dan guru dalam membimbing anak-anak. Ya, anak di rumah selama ini kalau anak berada di sekolah dalam pantauan guru, sekarang saatnya orang tua lebih intens untuk juga ikut dalam memperhatikan anak kita gitu. Jadi ada sinergi yang jelas antara guru dan orang tua seperti itu Pak Yon ya. Ya barangkali seperti itu. Karena apa? Ya belum pun sudah mengatakan sendiri menurut belum bahasanya ada 3 aspek yang perlu kepada si anak didik ini tadi. Yang pertama itu ada dalam kognitifnya bagaimana, pemikirannya dia itu bagaimana. Kemudian yang kedua itu apa? Psikomotornya itu bagaimana dia? Geraknya dia, jiwa dia, mentalitas dia ketika di masa pandemi ini bagaimana. Yang ketiga afektif. Afektif itu apa? Sikapnya mungkin barangkali selama ini di lembaga pendidikan sekolah yang mungkin barangkali kita ketahui bahwasanya sekolah itu penuh dengan disiplin. Tapi ketika di rumah, apakah bisa orang tua ini tadi pola yang dibangun oleh sekolah tadi bisa diterapkan di rumah? Barangkali seperti itu dia. Iya. Yang agak menariknya lagi ada juga nih orang tua yang sampai ngomong, entah orang tua entah siapa, yang penting ada di sosial media tuh bilang bahwa ini guru sekarang makan gaji buta aja gitu. Anak-anak kami yang ngajarin, gajian juga seperti itu. Nah ini kan ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kurang fair sebetulnya gitu ya. Nah, jadi anggapannya bahwa beberapa masyarakat mengatakan bahwa kok guru sekarang seolah-olah nggak mengerjakan apa-apa gitu terhadap siswa, gajian juga gitu. Ini kan pernyataannya sering nih didengung-dengungkan oleh masyarakat gitu. Nah itu sebaiknya untuk masyarakat yang seperti itu apa anjurannya Pak Yon atau nasihatnya lah gitu ya? Saya pikir begini, untuk hal yang disampaikan tadi bahwa anjuran saya
bahwa di dalam proses pembelajaran daring ini juga kita harus memahami sih apa sih tupoksi kita sebagai guru, apa sih sebagai tupoksi kita sebagai orang tua, sehingga kita tidak menyalahkan guru yang selama ini melakukan aktivitas pembelajaran itu. Dan juga siapa sih yang mau hari ini pandemi ini tidak bergulir? Tidak ada yang mau, Pak, ya? Tidak ada yang mau. Pada prinsipnya siapa sih yang mau? Makanya juga inilah menjadi telaah dari orang tua itu sendiri. Bagaimana betapa sulitnya mengajar, betapa sulitnya mendidik anak ketika memberikan sesuatu pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu. Iya. Barangkali itu. Dan kemudian lagi ini pesan juga sama orang tua, janganlah kita selalu menyalahkan proses pendidikan yang ada di negara kita, kemudian proses yang ada di sekolah, proses yang terjadi kepada anak didik tersebut. Barangkali itu sebagai kesimpulan saya menyampaikan sama kita semua, agar kiranya proses pandemi ini segera hilanglah dari negeri kita ini, sehingga kita, siapa sih yang nggak rindu orang guru akan ketemu dengan siswanya juga akan rindu dengan gurunya, sehingga apa, proses interaksi itu dapat berjalan dengan bagaimana semestinya. Barangkali seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yon untuk kehadirannya di channel Ikhwan Rifai kali ini. Teman-teman sekalian, teman-teman IRC dan seluruh masyarakat yang mendengarkan, mari sama-sama kita berpikiran positif saja terhadap situasi ini. Tidak ada satu pihak yang tidak ingin kembali kepada situasi yang normal. Yakinlah bahwa baik orang tua ataupun guru itu sama-sama sedang melakukan banyak hal dalam rangka belajar dan untuk menjadikan anak-anak kita tetap dalam kondisi belajar. Tidak ada yang berpangku tangan, tidak ada yang diam-diam saja kok. Ini justru jelas sekali bisa dirasakan oleh orang tua bahwa selama ini anaknya seperti ini loh gitu. Kalau orang tua paham sebenarnya bahwa bagaimana guru itu tetap meningkatkan terus kesabarannya, melatih kesabarannya untuk mendidik banyak sekali anak-anak orang begitu. Lah kalau kita sebagai orang tua juga, saya juga orang tua, Pak Yono juga sebagai orang tua tidak sabar menghadapi anaknya, ya bagaimana dengan guru yang ada beribu karakter yang dihadapi tiap hari. Begitulah kira-kira teman-teman sekalian, sahabat-sahabat IRC, mudah-mudahan pertemuan ini diantara kita ada manfaatnya, dan semoga tetap negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi ke depan. Amin. Semoga pandemi ini juga bisa menjadi ada hikmahnya bagi kebaikan bangsa kita ke depan dan dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih sahabat-sahabat IRC. Selamat siang dan salam IRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yon. Yuk.